Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Artadini Akmal selaku dosen mata kuliah pengantar pemerintahan nagari. Eh, Baiklah, perkenalkan nama Ananda Habib Fitar Novian dengan NIM 20042210. Baiklah, Ananda pada kesempatan kali ini akan menjelaskan hasil observasi atau pengamatan Ananda yang terkait dengan judul Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nagari Tigo Koto Silukan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Latar belakangnya, desa digital merupakan sebuah konsep yang dimana tentang pengembangan desa dengan memanfaatkan teknologi digital baik dalam pelayanan publik maupun dalam pengembangan kawasan seperti infrastruktur, teknologi informasi, komunikasi, transportasi, zonasi maupun energi. Sama-sama kita ketahui, pelayanan digital ini diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan bagi siapa saja yang membutuhkan akses. Pelayanan digital dikonsep mengarahkan pada prinsip efektif dan efisiensi dalam pelaksanaan suatu layanan, terutama pelayanan publik di lingkungan pemerintahan. Dalam hal ini terjadi menjadi sasaran penting dalam pelayanan publik dalam menjalankan sebagaimana mestinya. Rumusan masalahnya ada tiga, ya. Rumusan masalahnya yang pertama itu bagaimana implementasi pelayanan publik berbasis digital di Nagari Tigo Koto Silongkang, Kabupaten Agam dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi nagari. Yang kedua, sejauh mana sih partisipasi masyarakat di Nagari Tigo Koto Silongkang dalam pemanfaatan pelayanan publik berbasis digital, dan bagaimana hal ini mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan nagari itu sendiri. Yang ketiga, apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi pelayanan publik itu sendiri berbasis digital di Nagari Tigo Koto Silongkang, baik dari segi teknologi, kebijakan, maupun aspek sosial budaya. Nah, dari rumusan masalah itu juga ada tujuan penelitian ini apa? Tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan publik berbasis digital di Nagari Tigo Koto Silongkang, Kabupaten Agam dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi nagari. Nah, yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dan Nagari Tigo Koto Silongkang dapat dari dalam pemanfaatan pelayanan publik berbasis digital ini, dan bagaimana hal ini mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan nagari itu sendiri. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja sih kendala dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi pelayanan publik berbasis digital di Nagari Tigo Koto Silongkang, Kabupaten Agam, baik dari segi teknologi, kebijakan, maupun aspek sosial budaya. Nah, pengertian implementasi itu apa? Implementasi itu sebuah kegiatan atau sebuah tindakan yang dimana dari sumber rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan, yang dimana implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut teori Jones, ya, implementasi menurut teori Jones mengatakan bahwa those activities direct toward putting a program to effects. Artinya apa? Proses mewujudkan programnya hingga memperlihatkan hasilnya itu sendiri. Nah, selanjutnya konsep digitalisasi. Mohon maaf sebelumnya. Oh, nah, sebelum itu, apa sih tujuannya implementasi itu apa? Tujuan implementasi itu adalah melaksanakan suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim atau bersama-sama. Yang kedua, memeriksa, mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan. Yang ketiga, mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang. Nah, jenis implementasi itu ah, ada tiga. Nah, jenisnya apa aja? Implementasi kebijakan itu apa? Pada prinsipnya merupakan sarana yang dengannya dalam suatu kebijakan dapat mencapai tujuan. Menurut Winarno 2012 juga menjelaskan bahwa penegakan kebijakan adalah alat manajemen hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai efek maupun tujuan yang diinginkan. Nah, yang kedua itu
implementasi dari sistem teknologi dan sistem informasi. Nah, implementasi sistem adalah langkah-langkah atau prosedur yang diambil untuk menyelesaikan desain sistem yang disetujui, menginstal atau menguji, dan memulai sistem baru dengan ditingkatkan. Tujuannya apa? Tujuannya menyelesaikan desain sistem yang telah disetujui sebelumnya, dipastikan pengguna dapat menggunakan sistem baru. Yang ketiga, periksa apakah sistem baru cocok untuk pengguna. Yang keempat, itu pastikan transisi ke sistem baru berjalan dengan baik dan perencanaan pemantauan pelaksanaan instalasi baru. Dan ketiga, implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik itu konsep dasarnya adalah mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam sebuah keputusan. Implementasi kebijakan publik itu salah satu tahapan penting dalam keseluruhan siklus kebijakan publik itu sendiri. Konsepnya digitalisasi itu apa? Ada tiga. Nah, sebelum itu kita masuk ke dalam konsep digitalisasi itu apa aja dalam tiga elemen. Nah, kita jelaskan dulu nih. Pengertian digitalisasi itu apa? Digitalisasi adalah proses perubahan yang terjadi pada teknologi bersifat analog ke teknologi bersifat digital. Proses yang terjadi kemudian banyak dipengaruhi perkembangan teknologi hingga saat ini. Industri sudah semakin modern mengandalkan teknologi tersebut untuk terus menopang operasionalnya. Nah, dalam konsep digitalisasi itu dibagi tiga menurut Christopher Dandelos yang menyatakan bahwa ada tiga elemen dalam hal ini. Yang pertama elemen support atau dukungan. Mengapa? Dalam penerapan konsep digitalisasi, elemen dukungan atau support memainkan peran yang sangat penting dalam dan sangat krusial. Yang kedua, elemen capacity atau kapasitas. Apa itu? Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama aparatur pemerintah dalam konteks penerapan konsep digitalisasi sangat penting untuk memastikan keberhasilan transformasi digital di sektor publik. Yang ketiga, elemen value atau manfaat. Apa itu? Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan website. Nah, di sini nih desa sebagai bagian dari konsep digitalisasi dalam pelayanan. Hal ini menyebabkan manfaat yang harusnya diperoleh oleh pemerintah sebagai penyedia layanan dan juga masyarakat sebagai penerima layanan dalam konteks digitalisasi yang belum dirasakan sebelumnya. Apa selanjutnya? Nah, pengertian pelayanan publik itu apa? Nah, pelayanan publik itu adalah sebuah elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Mengapa? Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh pihak yang sebagai pelayan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah lalu kemudian disebut juga sebagai pelayanan publik. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan publik ini. Nah, jenis jenis pelayanan publik itu, nah, mana ya? Ini ya, jenis pelayanan. Nah, adapun standar dalam pelayanan publik dan keputusan Menteri Aparatur Negara Kemenpan nomor 63 Kepmen 417 garis miring 2003 itu apa aja? Nah, yang A, prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan dan pengaduan. Waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai penyelesaian pelayanan termasuk pengadilan. Yang C, biaya pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Yang D, produk pelayanan yang diterima sesuai ketentuan pelayanan itu sendiri. Yang E, penyediaan sarana prasarana yang menandai dalam pelayanan publik. Yang F, kompetensi petugas pelayanan yang harus sesuai dengan keahlian keterampilan sikap yang dibutuhkan. Nah, deskripsi tempat penelitian. Nah, kami dari kelompok 3 melakukan deskripsi penelitian itu berada di Nagari Tigo Koto Silungkang. Itu sebuah nagari yang di mana yang terletak pada Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nagari ini berada di paling utara Kabupaten Agam, berjarak lebih kurang 30 km dari Masuk. Negara ini dengan berjarak dengan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yakni Kota Padang, sekitar 270 kilometer. Nah, berarti negara ini lumayan jauh juga ya. Nah, hasil pembahasan dari negeri kami ini apa? Hasilnya
Dalam melaksanakan pelayanan publik, negara di Kota Silungkang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan Sileton yang terintegrasi dari server masing-masing nagari dengan server yang ada di Kabupaten Agam. Sileton ini adalah aplikasi yang dimana digunakan untuk pengurusan administrasi berbasis digital oleh pemerintahan Kabupaten Agam. Nah, jadi yang dari ya, yang dari hasil pembahasan tadi itu, permasalahan dalam pelayanan ini adalah di era digitalisasi teknologi informasi telah menjadi bagian penting. Namun, dalam kehidupan masyarakat, hampir semua lapisan masyarakat itu memanfaatkan teknologi untuk memudahkan urusan tanpa terkecuali. Instansi pemerintah sudah banyak menggunakan teknologi informasi ini. Namun, tidak semua daerah yang terjangkau teknologi seperti yang dihadapi oleh pemerintah Tigo Koto Silungkang, sebuah negara yang terletak di Palembayan Agam ini, masih 40 sebuah data mencatat bahwa dalam 40% masyarakat yang paham dengan ini dan 60%-nya masyarakat di Nagari Tiko Kota Silungkang masih belum memahami teknologi dan belum memahami digitalisasi itu seperti apa. Karena faktor usia mungkin bisa jadi ya faktor usia, ekonomi, pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan teknologi ini masyarakat masih belum mampu. Nah, jadi pihak wali nagari berusaha untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dalam penggunaan teknologi ini supaya masyarakat di Nagari Tigo Kuto Silungkang bisa menggunakan teknologi ini agar mudah dalam melakukan pengurusan administrasi di nagarinya itu sendiri. Eh, Masalah yang upayanya yang sudah dilakukan oleh pemerintah nagari itu memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat ya melalui seperti UMKM ya, ibu-ibu PKK dan juga pemerintah ini saat ini sedang mengupayakan pembuatan Best Tower System BTS di Jorong Silungkang sehingga nantinya masyarakat di Tigo Nagari Tigo Koto Silungkang itu bisa menikmati jaringan komunikasi. Nah, jadi berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Wali Negari yang menyatakan bahwa sudah diberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat melalui UMKM kuliner agar ekonominya meningkat juga dan bisa masyarakat tersebut memperkenalkan produk-produk dari Nagari Tigo Koto Silongkang ini. Nah, jadi dalam hal ini pemerintah sudah sudah berupaya dalam meningkatkan oh, digitalisasi seperti meningkatkan akses internet, yang kedua meningkatkan literasi digital, yang ketiga mengembangkan aplikasi dan layanan digital dan lain sebagainya agar tercipta efektivitas dalam pelayanan itu sendiri. Nah, sebab itu kesimpulannya ya kesimpulannya dari Nagari Tigo Kota Silongkang adalah nagari yang terletak di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini mempunyai potensi alam yang indah seperti air terjun, sungai, dan hutan. Namun nagari di Silongkang masih memiliki tantangan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang digitalisasi dan terbatasnya akses internet. Sarannya, dengan ada implementasi pelayanan publik berbasis digital negara di Selongkang ini diharapkan masyarakat harus bisa mengurus pelayanan di kantor wali nagari dari rumah supaya bisa menghemat waktu dan tenaga tanpa harus ke kantor wali nagari untuk mengurus berkas seperti kartu keluarga, kematian, dan lainnya. Dan masyarakat diharapkan juga dengan adanya sinyal internet ini bisa mengembangkan ide-idenya untuk memajukan nagarinya itu sendiri. Demikianlah hasil presentasian Anda pada kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mungkin kekurangan dalam pembuatan PPT, mungkin Anda mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen, pemerintah nagari beserta teman-teman, beserta penonton PPT pada hari ini. Baiklah, saya Habib Fitar Alfian untuk pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.